Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Sekarang Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan, di minggu perdana tahun ini. Kami perlu perkataanmu, kami perlu pimpinanmu. Kami tidak lagi menyodorkan program kami, tapi pagi ini kami ingin tahu program Tuhan terhadap hidup kami. Supaya sepanjang tahun 2025, kami tidak hanya berfokus kepada diri sendiri, tapi kami bisa fokus dan berpusat kepada Tuhan. Pengurapan-Mu yang kami nantikan, dan kami percaya ada firman yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, dan mendatangkan sukacita bagi kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru ya. Tahun baru hari ini saya bersukacita boleh bersama dengan saudara dalam ibadah perdana di tahun ini, saudara ya. Dan minggu pertama ini Bapak Ibu saudara kita akan membaca satu ayat, dan ayat ini menjadi ayat emas kita. Saya mohon Anda sekali lagi dah berdiri bersama-sama. Kita membaca ayat ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-52, ayat yang ke-10, saudara. Mazmur pasal 52, ayat yang ke-10. Saya akan ajak saudara membaca semua jemaat. Nanti setelah itu baru kita ditolong ya, seorang untuk menolong kita membaca ayat-ayat yang lain. Yang satu ini kita baca bareng-bareng ya. Dari kitab Mazmur pasal yang ke-52 ayat 10. Saya hitung, saudara ucapkan dengan iman, ucapkan dengan percaya, dan apa yang kau ucapkan akan jadi dalam hidup kita sekalian. Yang setuju katakan amin, yang percaya katakan amin. Yuk setelah kita baca kita kata amin juga sama-sama ya. 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi baru duduk saudara. Ya puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini ada satu ayat yang istimewa ya, yang ditaruh Tuhan dalam hidup saya untuk saya sampaikan kepada Anda, dan ini adalah suara hati Tuhan untuk kita di minggu perdana ini sekali lagi. Ya, ini sebuah ayat cuplikan dari sebuah nyanyian yang ditulis oleh seorang namanya Daud. Pada waktu itu Daud baru saja melarikan diri dari Saul. Ya, atas petunjuk Yonatan dia melarikan diri dari Saul dan dia mampir, dia singgah ya di satu tempat seorang imam, lalu dia makan roti ya dari sana, dan ada seorang dari Edom namanya Doeg. Dia melaporkan ini kepada kepada Saul dengan satu laporan yang cukup membahayakan dia. Ya, lalu dia menyusun sebuah nyanyian, dia kenang semua kejadian itu, dan salah satu kata, salah satu kalimat cuplikan dari nyanyian itu berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setianya untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, ada beberapa hal dari kata ini yang saya mau sampaikan kepada Anda. Yang pertama, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Ya, saya ini paling suka dengan warna hijau, saudara ya. Kalau Anda lewat rumah saya dari gerbang, pagar depan sampai belakang semua hijau. Ya, jadi hari ini saya pakai batik warna hijau, sepatu-sepatunya hijau, saudara ya. Nah, ini penampilan pertama yang mungkin Anda tahu kesukaan saya ya. Saya ini paling suka hijau. Ya. Apapun yang saya punya, kalau saya beli pasti hijau. Kalau enggak hijau, Casio. Tahu Casio? Kasih orang. Ya. Jadi kalau enggak hijau, selalu itu pasti dikasih orang. Kalau saya beli, pasti hijau. Ya, kalau enggak ada warna lain, baru tidak hijau. Ya, satu kali saya berjalan di satu negara, ada sepatu, Bapak Ibu saya lihat warnanya hijau. Saya beli, untung saya beli. Sampai di Indo saya tanya, adakah sepatu ini warna hijau? Tidak ada, hijau tidak masuk Indo. Oke lah, biar tidak masuk Indo, yang penting masuk rumah saya. Saudara ya, hijau. Kenapa warna hijau? Menurut saya warna hijau itu warna yang menyejukkan mata dan menyejukkan hati. Ya,
Tapi tidak tahu untuk tahun ini saya tertarik dengan ayat ini yang berkata, tetapi aku ini. Ya, sepanjang hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan baca, kita akan banyak bicara, saya akan sampaikan kepada Anda tentang sebuah pohon yang namanya pohon zaitun. Ya, pohon zaitun. Tapi saya mau ingatkan di awal khotbah pagi ini, sekalipun sepanjang hari nanti kita akan bicara tentang zaitun, di manakah dia tinggal, di manakah dia hidup, bagaimana dia punya sebuah ciri kehidupan dan bagaimana kegunaannya dan bagaimana dia diperlakukan orang sampai dia membuat satu kesimpulan hebat. Saya akan bicara banyak tentang zaitun, tapi kembali saya ingatkan, apa yang kita bicarakan hari ini tentang pohon zaitun, ini bukan ilmu biologi untuk Anda, dan bukan biologi khusus untuk tanaman itu, botanik untuk saya dan Anda. Jadi hari ini kita tidak belajar ilmu tumbuhan, tidak belajar tentang biologi, tidak belajar tentang botanik, tidak belajar tentang ilmu biasa, tapi ayat ini didahului dengan berkata, tetapi aku ini seperti, ya. Daud berkata, tetapi aku ini, kata tetapi itu satu alat, satu pakai untuk membandingkan siapakah yang dibicarakan sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat pada ayat yang ketiga sampai pada ayat yang ke-9, itu dikatakan tentang orang-orang yang fasik, tentang orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, tentang orang-orang yang akan terima penghukuman, orang yang mengalami satu masa depan yang tidak cerah. Tapi hari itu mulai pada ayat yang ke-10, Daud berkata, tetapi aku ini. Ya, tetapi aku ini. Yang dibicarakan oleh Daud adalah dirinya. Jadi saya ajak pagi ini seluruh jemaat, dan kalau Anda bisa upayakan, datang nanti sore juga kita lanjutkan. Kita tidak bicara tentang satu pohon, sekali lagi. Yang kita bicarakan adalah aku. Pakai tangan sama-sama. Tunjuk dirinya. Kita bicarakan tentang yang keras. 1, 2, 3. Kita bicarakan tentang lagi lebih keras. Sampai belakang 2, 3. Kita sedang membicarakan tentang aku. Tentang Anda. Tentang saya. Ya, yang dipersonifikasikan, kalau bahasa Indonesia pakai gaya bahasa personifikasi, aku ini seperti, aku ini bagaikan, aku ini sebanding dengan sebuah pohon yang namanya zaitun yang menghijau. Ya, untuk menanamkan kesan menghijau, saya temukan batik saya yang sekali saya pakai, itu kira-kira 4 tahun lalu saya pakai sekarang. Berarti perut saya tidak maju, tidak mundur, tetap ukuran yang sama. Ya, saya cuma mau tampilkan kepada Anda sekarang ini, zaitun sedang menghijau. Di manakah dia? Di rumah Allah. Yang pertama keadaan zaitun itu sedang menghijau. Di manakah dia ditanam? Dia ditanam di rumah Allah, di dalam bait suci. Ya, lalu dikatakannya, aku percaya, aku memandang, aku berharap, aku percayakan diri kepada kasih setianya untuk seterusnya. Ya, dari tanggal 5, 6, 7, 8, habis Januari, masuk Februari, masuk Maret, masuk April, sampai akhir tahun nanti, tidak ada satupun di antara kita yang layu apalagi gugur. Tapi saya dan Anda, hari ini kita menghijau terus di dalam rumah Tuhan. Yang setuju tepuk tangan dulu. Amin. Dan bagaimana? Dia mengharapkan sesuatu, ya percayakan sesuatu, dia imani sesuatu, yang diimani apa? Kasih setianya itu untuk seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, pohon zaitun ini Bapak Ibu Saudara, ada satu gambaran yang hebat. Saudara, waktu saya membaca itu ada satu mujizat. Bagaimana Daud menuliskannya, tetapi aku ini
seperti pohon zaitun yang ada di dalam rumah Allah. Waktu Daud hidup, yang namanya bait Allah itu belum ada. Ya, Anda mesti tahu dulu. Waktu dia menyanyi, waktu dia ajarkan nyanyian ini kepada pemimpin biduan untuk diajarkan kepada orang Israel yang nanti akan menjadi sebuah nyanyian pengajaran, itu bait suci belum ada. Loh, kok bisa ngomong aku seperti pohon zaitun di dalam. Aku pohon zaitun di dalam rumah Tuhan. Waktu itu rumah Tuhan belum ada. Bahkan dia ini adalah orang yang menyiapkan bahan-bahan pembangunan rumah itu. Dia siapkan semuanya. Nanti Salomo juga nambahi. Orang-orang Lewi juga menambah. Orang-orang Israel semua memberi persembahan khusus untuk rumah ini. Tapi saya katakan Daud adalah donatur yang paling besar untuk pembangunan rumah suci ini. Tapi saya ingatkan juga, walaupun Daud donatur paling banyak, tapi ini donatur yang tidak sempat ngatur. Kenapa? Ini didirikan dia sudah meninggal. Dunia ini punya prinsip, ya, setiap kali ada acara selalu ada prinsip tidak boleh ngatur selain donatur. Halo? Betul ya? Tidak boleh ngatur. Kalau engkau bukan siapa? Donatur. Makanya yang paling ngatur adalah donatur terbesar. Jangankan ngatur, bicara aja tidak boleh kalau kamu tidak bawa uang. Ya, ini foto cuy, ini Yujian, ya toce cincai lah. Ini Yujian, ini foto cuy lah. Ya, oleh gak duit, ojo kakan cocot gitu ya orang dunia berkata. Halo, betul ya? Lendak nyumbang, ojo kakan saran. Lendak jadi donatur, jangan ngatur gitu ya. Itu dunia berkembang dengan satu model yang begitu, saudara ya. Dan kita lihat ini satu donatur yang hebat ini, saudara ya. Donatur yang tulus dari hati, dia tidak sempat mengatur, tapi dia memberikan pedoman pada anaknya, namanya Salomo. Lalu Salomo lah yang membangunnya, dan waktu itu Daud sudah tidak ada. Bagaimana bisa Daud melihat dirinya sebagai pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan, sedangkan rumahnya belum ada. Yang pertama ini. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat sejarah bait suci yang dibangun oleh seorang raja namanya Salomo, itu dibangun sesuai dengan bentuk susunan tabernakel. Kalau kita lihat ada ruangan demi ruangan, dimulai dari paling depan namanya halaman. Masuk gerbang halaman itu, lalu ketemu dengan satu alat tabernakel, bait suci Salomo, yang namanya mezbah korban bakaran. Lalu maju ke depan, ada kolam pembasuhan, baru ketemu pintu gerbang bait suci menuju ruangan suci. Jadi sana pintu gerbang halaman, ini ada pintu bait suci. Dan di dalam bait suci itu baru ada penutupnya. Di situ ada pelita emas yang bercabang 7, ya, yang dibuat dari emas murni dengan ditempa, yang disebut juga dengan menorah. Lalu di sebelah kirinya ada meja roti pertunjukan, yang selalu diganti rotinya. Satu waktu 12 ketul 6 dan 6, di atasnya ada dupa. Di tengahnya baru ada mezbah yang namanya mezbah dupa. Lalu ada tirai. Setelah ada tirai baru masuk ruangan maha suci. Yang boleh masuk cuma imam besar setahun sekali. Kapan masuknya? Pada hari raya Grafirat atau hari raya pendamaian. Biasanya imam membawa korban, lalu dipercikkan 7 percik darah di atas tabut perjanjian, dan di bawah itu juga di dalam sebuah ruangan. Kalau pohon ini tumbuh, pasti tidak di dalam ruangan. Ya, saya perkirakan tempatnya di mana? Di antara ruangan yang disebut, di antara suatu tempat, halaman luar bait suci, tapi dalam rumah Tuhan,
yang dekat dengan mezbah korban bakaran atau kolam pembasuhan. Kenapa? Masih dapat sinar matahari. Pasti di situ. Lah kok bisa tumbuh, Pak? Ini pohon tumbuh di situ, dari luar, dari atas, dapat sinar, dan dari bawah harus ada air, saudara, untuk tumbuh. Hebatnya lagi, Injil Matius akan menuliskan sebuah cerita keturunan Daud. Ya, dari Daud lahirlah Salomo, dari Salomo lahir Rehabeam, dari Rehabeam lahirlah Abia, Abia punya anak Asa, Asa punya anak Yosafat, lalu Yoram, Ahazia, Yoas, Amasya, Usia, Yotam dan Ahazia. Raja Ahazia ini membangun sebuah selokan dari sumber air Gihon. Saudara pernah baca itu sumber air Gihon? Sumber air yang ada di Eden, mengalir di bawah bait suci, lalu turun ke timur. Kalau Anda ke Israel mampir bait suci, terus turun dari ruangan maha suci sampai masuk di bawah itu menuju halaman, lalu turun di luar tembok, ada kolam namanya Silwan. Alkitab kita menulis dengan Siloam, yang menyembuhkan banyak orang, dan disitulah Yesus Tuhan kita menyembuhkan orang buta. Kenapa orang buta yang disembuhkan? Alkitab berkata, kalau terang matamu, teranglah hidupmu. Kalau matamu gelap, seluruh hidup menjadi gelap. Hebat. Dan itu terjadi di kolam Siloam. Dari Siloam, dia turun terus ke lembah namanya Araba Yordan, sampai ke Laut Mati. Ini kok bisa terjadi pada zaman setelah beratus tahun kemudian? Bagaimana Daud bisa melihatnya? Bait suci belum ada, saluran belum ada, ya Hizkia belum lahir, Salomo juga belum membangun bait suci. Tapi Daud sudah pernah berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Bagaimana Daud bisa melihat? Ini Daud punya satu pandangan rohani yang mapan. Dia tidak cuma lihat untuk hari itu, tapi waktu yang akan datang dia bisa melihatnya dengan percaya, dengan iman, dengan berharap kepada kasih setia Tuhan, yang dia yakin kasih setia itu berlaku dari hari itu, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya, masa depannya pun dia dapat melihatnya. Hari ini pasanglah mata rohani yang bagus untuk melihat sepanjang tahun 2025 sampai Desember, bahkan berikut 2026, tidak ada di antara kita yang layu sekali lagi. Tidak ada yang gugur, tidak ada yang roboh lalu mati. Yang ada adalah menghijau, segar, bugar, diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Sebelum bulan Desember, saya reuni dengan teman sekolah, Pastor. Teman sekolah saya ini selalu menggoda saya yang membuat saya tersinggung. Saya selalu dibully. Kenapa? Saya menikah dengan adik kelas saya. Bu Stefanus itu adik kelas saya 2 tahun. Dan selalu kalau ketemu itu ngomong begini, aku heran ya. Kenapa dulu si Ngesti itu kok iso entuk Stefanus itu, kok iso gelem kawin mbek wong iki, heran aku. Itu membuat saya kayak gitu saya. Dia berkata begini, padahal sak sekolah aku sing ganteng ya ndak kurang katanya. Kan lebih jelekno saya ya. Kok iso wis itu ndek ireng meneh. Ya, lalu yang satu berkata, ya walaupun pendek hitam kan naik mobil. Yang lain berkata begini, naik mobil itu sekarang jadi pendeta. Dulu jalan kaki sekolah ini. Kok heran saya. Terus saya disuruh ngomong, ayo Pak, cerita no Pak, bagaimana Ibu bisa menikah dengan Pak Stefanus. Padahal sorry loh Pak, wajahnya jauh, tidak sebanding katanya.
Saya ngomong begini, saya ini walaupun lahir, diciptakan dalam sebuah kelahiran yang tidak begitu tampan, kulit tidak begitu bagus. Tapi orang tua saya memberikan resep supaya bisa menikah dengan orang cantik, jangan nginjak kata. Serius ya, orang laki kalau nginjak kata pasti istrinya jelek. Tahu nginjak kata, nginjak kodok itu loh saudara. Jadi ojo nginjak kodok, jangan nginjak kata. Kalau nginjak kata, istrimu pasti jelek. Saya sudah hati-hati, saya ngomong sama mereka. Bertahun-tahun kalau saya jalan selalu saya hati-hati, jangan sampai ada kata saya injak. Dengan harapan kalau saya ada injak kata, saya dapat istri cantik. Berhasil sampai menikah, saya tidak nginjak kata. Ternyata di tengah-tengah perjuangan saya tidak nginjak kata, Bu Stefanus nginjak kata. Kan ceritanya gitu. Ya, daripada dibully terus ya lebih baik saya merendahkan dirilah. Ya, lanjutkan bulimu sampai habis hari ini. Maksud saya, dia nginjak kata. Ya sudah. Jadilah pernikahan yang tidak seimbang. Dia dari keturunan Ningrat, saya keturunan Ningratan. You know is Ningratan? Ningratan itu di jalan, Pak. Jadi yang satu dari keraton, yang satu dari jalanan. Yang satu lagi berkata begini, kalau Bu Stefanus gimana kesaksiannya? Dia ngomong begini, saya waktu menikah, saya cuma harap saya bahagia di hari depan. Saya tahu dia tidak bakalan jadi pegawai negeri. Waduh, saya tersinggung juga. Iki tambah nemen, iki bojo ngelek-ngelek itu ya. Ini kok istri jadi menjelek-jelekkan suami di depan umum sekarang. Karena saya tahu dia tidak kepingin jadi pegawai negeri. Pasti tidak terjamin kayak yang lain. Tapi yang saya tahu, dia akan lebih dari yang lain. Walaupun kelebihannya itu nanti setelah 25 tahun alias setelah kawin perak baru kami diberkati. Ternyata betul. Saya menikah tahun 85. Tahun 90 baru bisa kredit sepeda motor RC 100 dari Suzuki KPG. Ya, kredit kredit untuk guru KPG. Program guru. 5 tahun menikah loh, baru naik sepeda. Jadi itu jalan 5 tahun. Ngajar. 10 tahun menikah, tahun 95. Benar-benar saya ada di dalam satu kondisi yang paling bawah. Kenapa? Kami tinggalkan sekolah bekerja sebagai guru di Immanuel Batu, masuk sekolah Alkitab. Itu benar-benar masa yang sangat hebat buat kami sekeluarga. Saya, istri, 2 orang anak. Yang kecil masih umur 5 tahun. Kami yang mesti teken, tanda tangan, siap menderita, bahkan siap mati. Istri saya berkata, lebih baik kita menderita karena pekerjaan Tuhan daripada menderita karena sebagai pegawai. Bikin malu. Kita masuk. Tahu Bapak Ibu Saudara, 2000, persis 2000, itu waktu tahun kami punya rumah. Dan terus Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tidak pernah dia tinggalkan. Yang saya alami sepanjang saya melayani Tuhan. Seperti Israel, 40 tahun di padang gurun, sepatu tidak pernah rusak, baju tidak pernah sobek. Makanya saya tidak pernah pakai sepatu yang namanya merek Kasogi. Padahal saya paling suka merek Kasogi. Kasogi itu artinya kalau sobek, beli lagi. Betul kan ya? Tapi sampai hari ini, 32 tahun saya melayani, 34 tahun melayani, saya tidak pernah mengalami sepatu robek. Kenapa? Belum robek, sudah ada sepatu lagi. Hebat kan? Beberapa bulan lalu saya melayani di sini. Di sini, lalu saya pergi ke satu toko sebelah, saya mau cari celana. Ada jemaat ini loh ngejar saya ke sana. Tiba-tiba bawa sepatu. Pak Stefanus, pakein coba. Oh ya, api, sudah pulang, pakai sepatu itu aja. Yang lama tak masukkan tas, saya pakai baru, saudara ya.
Saya kasih merek sepatu itu New Life Church. Betul. Baju saya tidak pernah sobek. Bagaimana bisa sobek? Belum sobek, datang lagi. Saya sampai ngomong Tuhan, baju itu saya cuma minta 30 helai. 1 bulan 30. Lebih dari 30 helai, yang 1 helai harus minggir ke tempat lain. Jadi saya punya nomor baju itu 1, 2, 3 giliran. Ya. Kalau saya 30, yang 1 minggir ke tempat lain. Maksudnya ke rumah orang lain. Saya punya, istri saya punya satu pandangan seperti Daud. Dapat memandang ke depan dengan mata iman. Walaupun bait suci belum ada, selokan belum dibangun. Daud sudah berkata, aku ini loh ada di sana. Karena ada matahari, karena ada aliran air. Maka dia berkata sampai kapanpun dia akan menghijau terus di dalam rumah Tuhan. Saya tetap katakan Anda, tidak usah khawatir tentang tahun 25. Pastor Iwan berkata pagi ini kita tidak usah ngotot, kita tidak usah teriak-teriak, kita santai saja, kita ada seperti kita ada, di mana ada dalam hadirat Tuhan, jaminan pasti terjadi dalam segala hal. Saya diberkati dengan kata itu. Tidak usah ngotot. Ya, tahun ini tahun santai. Tahun ini tahun duduk. Yang penting kabel Anda terhubung. Satu dengan Tuhan, satu dengan sesama. Yang setuju katakan amin. Yang penting punya connect ke atas dan punya connect ke kanan kiri. Seperti zaitun. Di manakah tempatnya zaitun? Ingat, di dalam. Di area rumah Tuhan. Sampai sekarang di Israel Utara ada satu gereja namanya Tabga. Tabga itu tempat 5 roti dan 2 ikan dilipat gandakan. Di depan gereja itu ditanamlah satu pohon zaitun. Bapak Ibu beberapa tahun lalu ada orang-orang Yahudi yang tidak bertanggung jawab, yang tidak suka dengan kekristenan, gereja itu dibakar dari depan. Bayangin, jauh dari lingkungan, sebelahnya ada danau, sebelahnya jalan sepi, dekat dengan kota terkutuk namanya Kapernaum, Betsaida, dan Korazim. Tidak ada penduduk, gereja itu dibakar. Sepertiga gereja terbakar. Termasuk pohon zaitun yang di depan pintu gerbang gereja, tapi ada dalam halaman gereja. Dan begitu hebohnya kebakaran itu sampai terjadi heboh juga seluruh negara. Setelah 3 bulan, 3 bulan saja, pohon zaitun itu tumbuh lebih hijau dari sebelum dia dibakar. Sampai Paus Benediktus datang ke gereja itu menyatakan ini mujizat di zaman modern, kata dia. Dan Vatikan mengakui ini mujizat. Anda tidak perlu khawatir. Anda mendahului tahun ini dengan duduk di hadapan Tuhan. Anda mengawali tahun ini dengan dengar firman. Anda mendasari tahun ini dengan makan tubuh Tuhan dan minum darahnya. Anda ada dalam satu area yang cocok buat Anda, tepat pilihan Anda. Dan saya yakin sepanjang masa tahun ini Anda tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Anda diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, menghijau seperti zaitun. Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Yuk kita mulai sejenak. Apakah pohon zaitun? Pohon zaitun ini adalah pohon yang disebut dengan pohon kehidupan. Pohon zaitun. Tidak pernah mati. Saya masuk gereja di Taman Getsemani sebelah kiri gereja. Ada pohon besar zaitun yang usianya lebih 3.000 tahun. Zaman Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, pohon itu jadi saksi. Sampai sekarang. Belakangnya gereja Getsemani
Selalu saya ajak beberapa jemaat ambil gitar, kita akan worship di dalam sana. Kita penyembahan sendiri. Ada satu pohon yang roboh beberapa tahun, roboh, tidak lagi didirikan. Tapi baru-barusan saya masuk lagi, pohon itu keluarlah tunasnya dan memanjang sepanjang dahan yang rebah. Muncul lagi, hebohnya lagi, berbunga dan berbuah. Wow. Bahkan sejarah mengatakan, coba kita baca kitab Kejadian pasal yang ke-11. Kita baca ya, Kejadian pasal yang 8 ayat 11. Kejadian pasal 8 ayat 11. Kejadian 8 ayat yang ke-11. Ya. Menjelang waktu senja, ya, pulanglah burung merpati itu. Pada waktu Nuh melepaskan burung merpati untuk melihat dunia ini sudah pulih, masihkah ada kehidupan. Dia lepaskan seekor burung merpati dan waktu senja burung itu pulang mendapatkan Nuh dalam bahtera terus. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun dibawanya sehelai pohon zaitun. Terus dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Anda kalau baca kitab Kejadian ini juga hebat loh. Bagaimana air bah terjadi, hujan 120 hari saja seluruh dunia tenggelam. Kenapa? Karena seluruh mata air di atas dibuka, seluruh di bawah dibuka, air dari atas jatuh, dari bawah naik. Lalu Tuhan ingat Nuh, yang atas ditutup, berarti tidak hujan, yang bawah juga ditutup, berarti tidak ngerembes ke bawah. Terus air itu mau kemana? Pernah mikir itu saja? Ini ilmu alamnya Alkitab, lebih dari IPA manapun juga. Oh, air itu selalu dari atas ke bawah, nanti dari bumi akan meresap ke bawah. Gondolmu itu oleh Tuhan sudah nutup, itu mau nutup kemana? Ada ahli yang berkata begitu. Pernah baca kan tahun lalu? Pernah lihat kan? Itu akan meresap ke bawah. Kalau Tuhan sudah menutup, resap kemana? Tuhan punya cara, bertiuplah angin timur, lalu menghembus bumi, air itu tumpah. Setelah itu muncul kehidupan. Yang pertama muncul zaitun. Kenapa? Coba kita lihat. Satu tekad pohon zaitun. Jadi pohon zaitun itu punya mutu hidup. Di tengah-tengah bubarnya dunia dia pertama kembali muncul. Di tengah-tengah kematian dia tidak akan mati. Apapun keadaannya dia terus menghijau. Kenapa demikian? Tuhan menetapkan dia untuk hidup. Ditempatkannya di tempat yang hebat. Mutunya apa? Coba kita lihat kitab Hakim-Hakim. Yuk, Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 8 mulai ya. Sejenak kita lihat ini dulu supaya Anda tertarik dengan mutu hidupnya zaitun. Yuk. Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Ya. Sekali peristiwa. Pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Pohon-pohon rapat. Pohon-pohon pergi memilih raja untuk mengurapi mereka. Lihat, kartun pertama itu dalam kitab Hakim-Hakim. Film kartun itu yang pertama itu Hakim-Hakim. Pohon rapat. Halo? Betul? Wah, Anda jangan pernah tidak baca Alkitab sehari. Itu buku yang paling hebat. Lihat kartun pertama ini. Setelah itu Pak, kata mereka kepada pohon zaitun. Apa katanya? Jadilah raja atas kami. Ya, enggak usah kampanye. Jadilah raja atas kami. Hai pohon zaitun.
Apa jawabnya zaitun? Tetapi jawab pohon zaitun Jawab pohon zaitun itu kepada mereka, kepada pohon-pohon yang lain. masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai lihat tangan saya untuk menghormati Allah menghormati Tuhan dan manusia. dan menghormati manusia. Apakah aku harus tinggalkan panggilan hidupku? Dan pergi melayang di atas Lalu aku pohon-pohon tercabut dari tanah dan tidak berbuah lagi dan melayang-layang di atas kamu? Kalau zaitun modern akan ngomong, sorry nih. Bagiku kata zaitun, aku harus berguna untuk kemuliaan Tuhan dan untuk sesama manusia. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Siapa yang ngomong ini? Zaitun. Siapakah zaitun itu? Pakai tangan. Siapakah zaitun itu? Saya. Lalu pohon-pohon itu mulai malu kepada zaitun. Dia berkata kepada temannya zaitun. Dalam kitab Mazmur 128, istrinya zaitun. Siapa itu? Lanjut. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Kepada teman dulu, kepada sahabat. Ayo ara, jadi raja atas kami. Terus? Tetapi jawab pohon ara itu, masakan aku meninggalkan manisanku? Masakan aku harus meninggalkan manisanku? Dan buahku yang baik. Dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Enggaklah, aku kayak zaitun juga. Aku mau buahku dinikmati oleh sesama. Lanjut, kemana mereka pergi? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon-pohon itu kepada siapa? Pohon anggur. Pohon anggur, ingat? Daud pernah menyanyi. Orang yang takut akan Tuhan, istrinya seperti pohon anggur di sekeliling mejanya. Anak-anaknya seperti tunas zaitun. Nanti baca. Apa katanya pohon anggur, Pak? Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka. Masakan aku harus meninggalkan air buah anggurku. Yang menyukakan hati Allah. Yang menyukakan hati Tuhan. Dan manusia. Dan pergi melayang. Lalu aku tercabut dari tanah dan tidak berbuah. Terus. Lalu kata segala pohon itu. Dan aku akan melayang-layang di atasmu. Lalu kata segala pohon itu. Mereka ngeyel mesti punya pimpinan. Kepada siapa lagi? Ara tidak mau, zaitun tidak mau, anggur tidak mau. Terus kemana? Kepada semak duri. Marilah, jadilah raja atas kami. Jadilah raja. Duri itu tidak pernah ada buah. Duri itu cuma menyakitkan. Duri itu cuma menusuk yang lain. Duri itu cuma mendatangkan infeksi buat yang lain. Apa katanya Pak? Kata duri. Jika kamu sungguh-sungguh. Kalau kamu sungguh-sungguh. Mau mengurapi aku. Mau menjadikan aku raja. Menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di mana Pak? Di bawah naunganku. Di bawah naungannya duri. Terus tempat naungan duri itu di mana? Sedangkan semak duri itu mepet dengan tanah, orang suruh berlindung di bawahnya dia. Di mana ada rongganya? Lanjut Pak. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri. Lah, ini paling bagus sudah. Terus? Dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Cukup. Zaitun itu diberkati. Zaitun ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang tepat. Zaitun dipelihara dengan hebat. Kenapa? Moto hidupnya satu. Untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kepentingan sesama. Amin. Makanya saya mau tutup dengan satu penutup. Yohanes melayani baptisan. Orang-orang Farisi datang minta baptis. Yohanes berkata, siapa yang bilang kamu bisa lari dari murkanya Tuhan? Terus bagaimana kami, para Farisi? Pergilah, hasilkanlah buah pertobatanmu. Dan salah satu orang Farisi itu namanya Paulus. Akhirnya Paulus bertobat, dia tinggalkan sekte Farisi dan dia berkata, hidup bagiku berbuah
dan bekerja. Kalau aku mati, untung. Saya yakin New Life Church akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Connect dengan Tuhan, connect dengan sesama. Bagaimana bisa? Tentunya nanti sore cerita akhirnya. Ya, datang ikuti di tempat yang sama, gelombang yang sama. Tuhan menyertai kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Yuk kita tundukkan kepala sebentar. Hormat hanya bagimu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagian kami jemaat NLC adalah berkat yang limpah. Jadikan kami jemaat yang terus terhubung dengan Tuhan. Dan waktu kami terhubung dengan Tuhan, otomatis kami menjadi berkat buat sesama. Sekarang sempurnakanlah hidup kami dengan persekutuan dengan Engkau. Dan dengan kelayakan yang Tuhan berikan, kami makan minum perjamuan. Dan perjamuan kudus akan menjadi berkat buat kami sekalian. Kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.